Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang selalu tercurah kepada kita semua. Dan pada pagi yang penuh berkah ini, Rabu 29 Januari 2025, kita akan kembali dipertemukan dalam kajian hadis untuk memperluas ilmu dan memperkuat keimanan kita tentunya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini masih dengan pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada putranya, sebuah pelajaran yang penuh hikmah yang relevan dalam kehidupan kita semua. Dan tentu kajian ini akan disampaikan oleh Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, seorang guru yang senantiasa membimbing kita dengan ilmu yang penuh hikmah dan mendalam di tengah kesibukan beliau. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja dengan segala hormat kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Para muridku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini, walaupun saya berada di tempat yang cukup jauh dari kawan-kawan, di Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Dalam rangka kerjasama pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dengan Majelis Agama dan Adat Istiadat Kelantan. Kawan-kawan sekalian, nanti tidak ada pertanyaan karena saya harus berangkat ke bandara pada jam 7. Baik, kita masih pada pembahasan mengenai pesan-pesan Luqmanul Hakim. Pesannya kali ini adalah sebagai berikut. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, berasal dari Aun bin Abdillahi. Dia berkata bahwa Anna Luqmana qala libnihi, sesungguhnya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, lagi-lagi dia menggunakan ya bunayya. Ingat, ya bunayya kalimat yang sangat singkat tetapi maknanya padat. Wahai anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang saya cintai, urjullaha rajaan. Berharaplah kepada Allah. Ini sudah masuk kepada tasawuf, ini ar-raja'u. Mengharap nikmat Allah, mengharap dicintai Allah, mengharap keridhaan Allah. Jadi berharaplah kepada Allah dengan harapan. La ta'manu fihi makrahu. Yang boleh jadi di dalam mengharapkan itu, di dalamnya engkau tidak aman dengan kemurkaan Allah. Boleh jadi. Ar-raja'u, mengharap kepada Allah, mengharapkan cintanya. Boleh jadi katanya engkau tidak aman dengan kemurkaannya. Boleh jadi. Karena itu kawan-kawan dalam setiap saat, kalau ada ujian Allah, itu kemurkaannya itu ujiannya. Coba kita lihat Los Angeles itu yang kota yang luar biasa, hancur dalam sekejap. Murkanya Allah datang ke situ. Kemurkaannya diberikan kepada kita sangat sedikit dan kecil. Karena itu setiap ada musibah yang kita hadapi, kita harus mengatakan
ini musibah ini belum apa-apa dibandingkan dengan musibah musibah lain yang lebih besar. Kalau Nadia diberi sakit oleh Allah itu ujian. Bilang saja, Alhamdulillah sakit saya masih sedikit. Dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub. Hmm. Iya, kalau nanti kita diberi musibah yang lain, misalnya kegelisahan, kecemasan, belum seberapa kecemasan kita dibandingkan kecemasan Nabi Yunus alaihissalam yang lari meninggalkan kaumnya. Hmm. Coba bisa dibayangkan itu. Saya kawan-kawan terus terang aja kalau saya lagi mendapat musibah, ujian kecil-kecil, ujian kecil itu bisa jadi besar kalau kita memikirkannya. Bisa tidak tidur, bisa tidak makan. Akibatnya apa? Kalau kita tidak tidur, bisa sakit. Kalau kita tidak makan, gangguan mah muncul. Jadi jangan pernah. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dibebankan kepada kita oleh pimpinan kita, wah, pekerjaan itu belum seberapa bagi saya. Saya bisa lakukan. Lebih dari ini pun bisa. Itu semangat yang saya, kawan-kawan, para muridku selalu tanamkan dalam diri. Jadi tidak ada masalah buat saya. Maka tidak heran teman-teman selalu bilang begini, Pak Tip itu tidak ada capeknya nggak? Bentar ke situ. Baru nginap semalam Jakarta, pergi lagi. Hari ini saya pulang ke Jakarta, besok saya ke Garut selama 3 hari. Coba. Baru pulang dari Malaysia, Kelantan, pergi lagi besok pagi. Jam 7, selama sana 3 hari. Karena saya di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta itu sebagai Ketua Badan Pengawas. Coba. Kalau saya, Nadia, dapat pekerjaan banyak. Alhamdulillah, dapat pekerjaan banyak. Tapi semua itu belum banyak bagi saya dalam mengerjakan. Masih bisa banyak lagi. Nah itu dalam cara itu. Itu yang dikatakan oleh Urjullah rajaan. Berharaplah kepada Allah dengan sebuah harapan yang boleh jadi di dalamnya itu engkau tidak aman dengan kemurkaannya. Ujiannya. Hadapilah hidup itu dengan tenang. Ada ujian Allah, bilang saja. Ini Allah ingin menguji saya dengan ini. Tapi di balik itu, Allah ingin mengeluarkan dosa-dosa saya selama ini. Ujian itu kata Allah, itu sebenarnya kita ingin diuji oleh Allah dengan kenikmatannya, dengan kebaikan. Karena itu kalau orang yang sering menghadapi persoalan itu, apalagi dengan ujian Allah, pasti dia orang yang bersyukur atasnya. Alhamdulillah. Allah memberi nikmat yang sangat besar kepadaku. Tapi jangan dibandingkan kepada nikmat diberikan orang lain yang lebih banyak. Allah itu bagaimana sih dikasih saya rezeki yang sedikit? Kenapa tidak sama dengan orang-orang kaya aja itu? Bandingkan dia dengan orang di bawah. Saya jadi mahasiswa, sekian banyak orang tidak bisa mahasiswa. Saya dapat beasiswa, banyak orang tidak dapat beasiswa. Itu jangan bilang sedikit. Itu cara hidup. Kemudian yang kedua pesannya Luqman, wa khafillaha makhafatan la tai'asu fiha min rahmatihi. Maka takutlah kepada Allah dengan sebuah rasa takut yang engkau tidak boleh putus asa dengan rahmatnya. Tidak boleh putus asa dengan rahmatnya. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, maka hadapilah dengan tidak boleh putus asa. Kalau misalnya salah satu yang pertama putus, bilang saja, kalau kamu putus hari ini silakan pergi. Akan datang kepadaku yang lebih baik lagi dari kau. Gitu. Akan datang lagi yang lebih gagah daripada kau. Pergilah kau kemana yang engkau suka. Tapi nanti sebentar lagi akan datang kepadaku yang lebih gagah dari kau. Gitu. Karena nanti rahmat Allah selalu datang, kawan-kawan. Ini betul-betul yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim itu. Cara-cara menghadapi kehidupan. Saya ulangi lagi.
Berharaplah kepada Allah dengan sebuah harapan yang engkau boleh jadi tidak aman di dalamnya dengan kemurkaannya, dengan ujiannya. Ujiannya banyak. Kemudian takutlah kepada Allah dengan sebuah rasa takut yang engkau tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa dari rahmatnya. Hmm. Jadi dua semangat hidup yang luar biasa diajarkan. Berharaplah kepada Allah yang boleh jadi di dalam mengharap itu ada kemurkaannya. Kemudian yang kedua, takutlah kepada Allah yang di dalamnya tidak boleh kamu putus asa dari rahmat. Subhanallah ini para murid. Rupanya ini, saya terus terang aja, inilah prinsip-prinsip hidup yang saya amalkan selama. Saya baru baca juga ini, ternyata inilah bekal hidup yang diajarkan oleh apa namanya, oleh Luqmanul Hakim kepada anak. Terus apa kata anaknya? Qala wa kaifa astati'u dzalika ya abah. Nah dia abah itu bahasa Arab. Ya abah. Dia tidak pakai ya abati, ya abah. Jadi kalau dia panggil saya abah, nah itu mengikuti ungkapannya Luqmanul Hakim. Abah itu. Itu abah itu bahasa Arab. Abi juga bahasa Arab. Abu ya bahasa Arab. Tapi abah itu panggilan sayang kepada orang tua. Dia bilang, ya abah, bagaimana aku sanggup melakukan semua itu? Iya. Sementara katanya, wa inna mali kalbun wahid. Padahal saya punya hanya satu hati saya, abah, bagaimana ini? Ya, mengharap dengan harapan yang di dalamnya tidak aman dari murkanya Allah. Kemudian takut kepada Allah dengan rasa takut yang katanya tidak boleh putus asa dengan rahmat. Abah bagaimana bisa? Wa inna mali kalbun wahid. Sementara aku ini hanya punya hati satu. Gimana caranya? Hanya aku punya hati satu. Gimana? Jawaban Luqmanul Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, innal mu'mina kadzi qalbaini. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu katanya, bagaikan seseorang yang memiliki dua hati. Ada dua hatinya katanya. Jadi hati yang pertama, kalbun yarju bihi. Yang pertama, hati yang mengharapkan kepada ridhonya Allah. Kemudian hati yang takut kepada Allah. Ini Nadia harus punya itu. Hati yang penuh harap kepada Allah dan hati yang takut kepada Allah. Itu kata Luqmanul Hakim, innal mu'mina kadzi qalbaini. Setiap orang yang beriman sesungguhnya mereka bagaikan seseorang yang memiliki dua hati. Kalbun yarju bihi, satu hatinya digunakan oleh seorang mukmin itu untuk mengharap keridhaannya dan satu hati lagi untuk menjadi takut kepada Allah. Kalau saya anak dia bukan dua hatiku, banyak, banyak. Kalbun yarju bihi berkaitan dengan Allah wa kalbun yahafu bihi. Ini maksudnya Nadia apa? Hati itu kita bagi dua kamarnya. Kamar yang satu untuk mengharap ridho Allah, kamar yang satu untuk menunjukkan takut kepada Allah. Nadia cinta saya ini Nadia banyak, karena hati saya banyak. Cinta kepada ayah ibu saya, kamarnya beda. Cinta saya kepada istri saya Nadia, kamarnya beda. Hati satu, tapi kamarnya beda. Cinta saya kena dia, kamarnya beda. Cinta saya kepada para muridku, kamarnya beda. Hmm. Nanti jangan dicampur adukkan kamar-kamar itu. Kamar istri saya beda dengan kamarnya Nadia. Kalau dicampur, bahaya.
Jadi, jadi kita harus memiliki hati yang banyak, kawan-kawan. Hati kita ketika takut kepada Allah ada, nah, hati kita untuk mengharap keridhaan Allah ada. Itu yang dikatakan Luqmanul Hakim, kazi kalbaini, bagaikan setiap mukmin itu memiliki dua hati. Ya kan, kita mengatakan, saya sangat mencintai guru saya, tapi cinta dalam hal apa dulu? Cinta di kamar yang berbeda. Kita cinta kepada guru kita, cinta kamarnya beda dengan istri kita, dengan suami kita beda. Karena itu, maka kalau saya tidak hanya dua hati yang kita harus miliki, harus kita banyak hati. Maksudnya itu di situ hati kita itu satu, tapi kita bagi kamar-kamarnya. Kita punya rumah satu, ini kita punya building satu, seperti di Saudi itu punya building satu, tapi building bawah untuk istri tuanya, building di atas untuk istri mudanya, building di atas. Jadi bagi-bagi. Ini yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Anakku, katanya, walaupun kamu satu hati yang kamu miliki, bagi dualah hatimu itu menjadi dua kamar. Kamar yang satu untuk takut kepada Allah, dan kamar hatimu itu untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ini kawan-kawan, saya ulangi lagi. Ya, nasihat Luqman, jadilah engkau seseorang yang penuh mengharap keridhaan Allah. Tapi ingat, di dalam keridhaan, kau mengharap keridhaan Allah itu, boleh jadi ada kemurkaan Allah, ada ujian Allah. Hadapilah itu. Jangan dipusingin. Kalau kita pusingin, kawan-kawan, itu sakit. Maka saya itu dalam pandangan hidup saya seperti ini. Saya kemana-mana, keluar jalan. Saya tidak pikirkan, jauh banget ini mau ke Malaysia. Jauh banget ini besok naik mobil menuju menuju Garut. Katanya 4 jam, saya sudah tanya. Kalau pakai mobil 4 jam. Nah, sudah. Itu belum seberapa jauh dibandingkan jauhnya naik kereta sampai ke Surabaya, kan? Itu itu cara cara menghadapi itu. Ah, kemudian takutlah kepada Allah yang di dalamnya engkau tidak boleh putus asa dengan rahmat. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Aku tidak pernah habis diberi ujian oleh Allah. Tidak boleh. Karena itu, maka kita harus senantiasa punya dua hati seperti ini. Apakah boleh lebih? Boleh. Bagaikan kamarnya yang dibagi-bagi. Nah, itu kemudian kata anaknya, ayah, bagaimana bisa hati saya hanya satu, sementara saya sebagi dua. Bagilah hatimu itu, nak. Kamu bagaikan siapa? Bagaikan seorang beriman yang punya dua hati. Kalau saya, Nadia, bukan saja dua hati saya, lebih dari itu. Sayang saya kepada para murid saya, cinta saya kepada murid saya. Mungkin kawan-kawan tidak tahu. Saya terus terang aja. Doa saya itu saya awali selalu. Nah, selalu saya awali dengan apa? Terus saya awali, Allahumma gfir, eh, Allahumma gfir li wali walidayya. Selalu doa itu. Allahumma gfirli wali walidayya. Kemudian setelah itu, wali azwaji, wali auladi. Para muridku itu anak-anakku, wali auladi. Setelah itu, wali ajdadi, wali jaddati, untuk nenek dan kakekku. Wali usuli, wali furu'i, untuk kakekku yang ke atas dan cucu-cucuku yang ke bawah. Saya doakan semua. Wali muallimiyah, untuk para guru yang mengajarkan aku ilmu yang belum aku tahu. Wali mudarrisiyah, untuk para guru yang mendorong aku sehingga aku sukses. Waliman auswani, dan orang-orang yang aku nasihati mereka. Jadi kawan-kawannya dapat dobel, kan sebagai murid dan sebagai orang yang selalu memberi nasihat. Wamanistausani, dan orang-orang minta nasihat kepadaku. Saya doakan lagi, mohonkan ampun kepada Allah. Baru waliman ahsana ilayya. Setelah itu orang-orang yang berbuat baik kepadaku, ya Allah. Baru wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Itu doa.
yang saya urutkan. Setiap kali saya doa, tidak pernah lepaskan. Setelah Alhamdulillah, setelah itu salawat, setelah itu Allahumma gfirli wali walidayya, dan seterusnya. Ini kawan-kawan yang penting. Ingat, berharaplah kepada Allah yang boleh jadi kita tidak aman dari kemurkaannya, dari ujiannya. Kemudian takutlah kepada Allah dengan sebuah rasa takut yang boleh jadi di dalamnya itu. Engkau tidak boleh putus asa atas rahmat. Karena itu maka kata Luqmanul Hakim, bagi dualah hatimu itu, satu hati untuk takut dan satu hati untuk berharap. Nah, ini belum lagi, ini baru cinta kepada Allah kita bagi dua hati itu. Belum cinta kepada istri kita, belum cinta kepada anak-anak kita, belum cinta kepada kedua orang tua kita. Bagilah hati itu menjadi berkamar-kamar. Tinggal Bapak atur mana yang harusnya punya kamar lebih besar di antara mereka semua. Tinggal diatur. Ini saya kira yang bisa sampaikan karena ini sudah jam 6:58 karena saya jam 7 ini siap-siap mau berangkat ke bandara. Hmm. Inilah kawan-kawan pesan saya penting biar kawan-kawan nanti ceramah saya nanti dilihat di apa di Facebook. WA kan Nadia ya. Ya. Ceramah saya di Masjid Kelantan, masjid masjid Sultan Sultan apa kemarin lupa saya. Ismail, Ismail, Ismail ya itu. Ismail, ya. Sudah Nah, Ismail. baca itu saya pelan-pelan menyampaikan karena bahasa kita seringkali berbeda dengan bahasa Oh iya, bahasa Kelantan. Nah, itu. yang Semarang Ayahanda kirim ya. Ya, itu. Baik, saya kira cukup sekian. Mohon maaf kali ini tidak ada pertanyaan dan kita tidak Oke, sampai Ayahanda. pada 6:30 karena saya harus siap-siap ke bandara ini. Baik, sekian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini diberi oleh Allah taufik untuk mengamalkannya. Sekian. Ya Wallahu Allah. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi Amin. fisabilil haq. Nasu minallahi fatun qarib. Wabillahi apa? Nah, dia punya lafal anu itu. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kajian hadis kita hari ini yang membahas tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim pada putranya telah selesai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan ayahanda kita, mohon disimpan Pending. terlebih dahulu, insya Allah disampaikan di pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Dan kami sampaikan Nanti berikutnya terima dia masih kasih. pesan Luqmanul Hakim. Baik, Oke, ya. kami sampaikan terima kasih kepada Ayahanda atas waktu dan ilmu yang diberikan pada hari ini, dan juga Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an la anta ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Billahi ilaik. fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam. wabarakatuh. wabarakatuh. Dia stop Saya keluar ya, ya. pamit. Ya, ya, ya.